Saya menyadari ya Bang Akbar, riset itu tidak punya konstituensi. Kita nggak bisa ngumpulin 1 juta periset dalam Senayan gitu, gedung Senayan. Ya kalau riset hari ini dipotong, nggak banyak yang protes. Ada kecenderungan masyarakat kampus kita itu begitu banyak bernegosiasi dengan tawaran-tawaran kekuasaan. Menurut saya ini berbahaya sekali. Justru kita harus tanya, sebenarnya seorang yang super Pancasilais di Indonesia itu menganggap pendidikan tinggi itu komoditas atau hak berkewarganegaraan. Ayo kita jawab itu dulu. Ini sebenarnya kita sadar nggak sih bahwa riset itu adalah sebuah jenjang awal untuk menuju masa depan yang gemilang, seperti itu bahasanya? Gitu. Jadi saya tidak anti penulisan sejarah ulang. Tapi mekanisme yang inklusif, transparan, akuntabel. Karena inkompetensi itu membunuh lebih banyak orang daripada kejahatan sekaligus. Dan itu beresonansi dengan masyarakat. bahkan dalam situasi gagap dalam berbagai narasi yang logik di ruang publik pun ternyata kita tetap harus optimis. Muncul 1-2 suara yang tampaknya mewakili pikiran kita. Salah satunya disuarakan oleh seorang intelektual muda, Bagus Mulyadi. Dia adalah asisten profesor di Nottingham University di UK. Dan sekarang jadi hostnya dari Chronicles, sebuah podcast juga. Seperti forum kami ini. Yang saya maksud adalah kita membutuhkan demikian banyak narasi. Kita membutuhkan demikian banyak argumen. Kita butuh banyak percakapan agar kemudian jikapun ternyata kita kecewa dengan berbagai situasi yang ada, setidaknya ada jembatan menuju pada optimisme itu. Dan saya percaya dengan percakapan itulah optimisme itu kita bisa baca. Itu pembukaan yang tampaknya agak dibuat gimana gitu oleh saya. Tapi sekaligus juga untuk menggambarkan bahwa selalu ada jalan jika kita mau membuka pikiran kita. Sudah hadir Bagus Mulyadi. Mas Bagus, itu gaya podcast saya di sini. Ada pembukaan gitu ya. Supaya orang tahu kita mau ngomong apa sih gitu ya. Dan saya sepakat. More speech, more arguments, more narrative. Wow, cakep. Tapi yang saya suka dari posisi Anda itu, Mas Bagus, adalah Anda mengatakan, saya hari ini melihat bangsaku, melihat rakyatku, melihat situasiku itu dari luar. Karena Anda lagi di sana. Yes. Menurut saya itu bisa lebih fair untuk melihat diri kita. Meskipun ini adalah negerimu ya. Sebab Anda tidak terkooptasi oleh berbagai, ya bisa saja Anda dituding, ini kan mau jadi staf khusus, ini kan mau jadi apa gitu ya. Menurut saya penting kita mendengarkan pikiran dari Mas Bagus seperti itu ya. Maka untuk itu terima kasih sudah hadir ke sini ya. Terima kasih kehormatan. Iya. Saya ingin memulai dengan pertanyaan begini, Bagus Mulyadi. Apakah karena Anda masih muda, sangat muda, pemirsa, sorry, orang yang lama di luar itu nggak suka kalau ditanya soal usia, tetapi nggak apa-apa, supaya Anda percaya bahwa betul-betul anak muda betulan ini, karena saya jauh lebih tua. Anda menyadari bahwa situasi kita hari ini di sini tidak sedang baik-baik saja ya? Yes, sedang, bahkan ada tanda alarm menurut saya. Saya memang melihat Indonesia banyak dari luar, Bang Akbar. Saya belum pernah jadi dosen walaupun saya kuliah S1-nya di Indonesia, begitu ya. Tapi ada banyak yang bisa dipelajari bukan untuk dicontoh dari luar, tapi sebagai lensa untuk melihat Indonesia. Dan Indonesia ini saya lihat, ini mungkin agak sedikit jargonis begitu ya. Itu masih terbelenggu di sekitaran birokrat otoritarianisme ala kolonial. Seperti itu, dan itu mempermeasi semua sudut termasuk di bidang saya riset dan inovasi. Seperti itu. Saya bersimpati kepada rekan-rekan sejawat saya yang berada di Indonesia, yang saya banyak jadikan teman gitu,
bahwa kebudayaan riset di Indonesia itu masih terbelenggu beberapa hal. Ini straight to the point bahasa yang orang-orang Indonesia yang karirnya sebagai dosen itu paham. Linearitas, birokrasi, pertanggungjawaban riset yang sangat jelimet seperti itu ya. Yang semuanya itu berkontribusi terhadap tidak dikenalnya Indonesia sebagai mercusuar ilmu pengetahuan di dunia. Yang menurut saya harusnya hal yang sangat menyedihkan gitu, mengingat banyak sekali potensi Indonesia untuk digali seperti itu. Jadi mungkin kenapa? Apa argumen yang bisa Anda share kepada kita bahwa jika Anda kan ingin mengatakan bahwa kalau bangsa ini mau maju, maka perbaiki riset itu. Karena memang itu adalah pondasi ya. Seperti itukah gerangan situasinya? Kita lihat potret riset dulu sekarang. Bahwa kebanyakan, tidak seluruhnya, tapi kebanyakan kontribusi ilmu pengetahuan Indonesia di mata dunia itu masih bersifat periferal gitu ya. Jadi memperkaya literatur, referensi seperti itu, tapi di bidang filosofi, ekonomi, matematik, engineering, tidak banyak jurnal Indonesia, bukan paper Indonesia, tapi jurnal Indonesia yang masuk dalam tataran Q1. Kalau mungkin pemirsa banyak yang belum tahu, jurnal itu bona fide-nya di ranking dari Q1, Q2, Q3, Q4 dan seterusnya. Melihat dari banyaknya citasi, impact di bidang yang bersangkutan. Nah, jurnal Indonesia itu belum menjadi kiblat pengetahuan. Jadi masih minim sekali teori pemikiran baru di bidang filosofi, teori pemikiran baru di bidang ekonomi. Yang kita bicarakan masih dalam tataran filsuf-filsuf yang lama, matematikawan yang lama. Karena beberapa hal banyak bisa kita salahkan, tapi beberapa hal karena insentif yang salah yang diberikan kepada periset yang lebih menitik beratkan kepada kuantitas bukan kepada impact. Saya punya alasan untuk optimis ya, karena sekarang kementerian mengeluarkan statement baru bahwa kampus itu harus berimpak, bukan harus merdeka. Setidaknya bukan harus merdeka lagi, tapi harus berimpak. Kita lihat nanti realisasinya seperti apa. Tapi impact itu belum menjadi, atau dampak itu belum menjadi konsentrasi riset di Indonesia. Mereka berkutat pada sekitaran metrik. Saya harus punya banyak paper. Nah, menurut saya tadi di opening speech saya bilang bahwa itu adalah simptom dari birokratik otoritarianisme ala kolonial. Yang sifatnya adalah apa-apa harus dari pusat. Kenaikan pangkat dosen harus punya otoritas dari pusat, seperti itu. Apa yang harus dijadikan fokus riset? Kita punya rancangan induk riset dari pusat, tapi isinya semua riset masuk di situ. Justru pertanyaannya mestinya dibalik, riset apa yang tidak masuk dalam rancangan induk riset nasional? Hampir nggak ada gitu. Kenapa? Karena riset punya konstituensi. Jadi kalau riset saya nggak dimasukin di situ, saya bisa marah kan? Akhirnya pusat yang bukan hanya karena dia tidak kompeten atau segala macam, tapi juga kekurangan resource dan tidak mungkin bisa mengakses kebutuhan riset seluruh Indonesia yang panjang ini, memasukkan semua riset ke situ. Gitu ya. Jadi para periset ini nomor satu terbelenggu birokrasi. Nah, nomor dua tidak diberikan insentif untuk berpikir di luar bidangnya. Kita masih terbelenggu linearitas. Seperti itu. Untuk naik pangkat S1, S2, S3 harus linear. Jadi kalau S1 saya bidang biologi, S2 saya mempelajari manajemen kayak begitu. Saya punya kesulitan untuk naik pangkat di bidang ranking. Kembali lagi ke jurnal-jurnal yang berpengaruh tadi, Q1 misalnya Nature, Science. Sekarang pertanyaannya riset apa sih sebenarnya yang dipublikasi di situ, yang berdampak itu seperti apa? Semua riset yang interdisipliner sifatnya. Saya sendiri punya beberapa tim yang punya kontribusi walaupun bukan di science tapi science advances misalnya. Kita coba mempelajari bagaimana caranya kita bisa membangun bangunan baru di bidang arsitektur gitu dengan berkaca pada bangunan dari sarang rayap. Sekarang pertanyaannya disiplin apa yang harus dilakukan untuk melakukan jurnal paper di bidang seperti itu. Itu semuanya interdisipliner. Nah, hal-hal seperti inilah yang publik banyak belum tahu. Jadi dia pikir para ilmuwan itu bekerja lintas disiplin, padahal enggak sebenarnya. Ada harapan bahwa harusnya tuh BRIN memangkas ruang-ruang tembok-tembok itu. Harusnya seperti itu. Tapi yang terjadi adalah justru kecenderungan untuk mensentralisasi kebijakan riset. Nah, itu yang terjadi. Jadi alih-alih membuat para researcher yang bidangnya interdisipliner itu bisa bekerja sama dengan disiplin yang lain, menghasilkan paper yang Q1, Q2. Yang terjadi adalah legacy dari riset-riset Indonesia itu jadi hilang karena masuk dalam birokratik.
Nanti kita bisa bicara tentang relasi ilmu dan kuasa dan segala macam. Tapi Indonesia itu pernah menjadi tempat di mana vitamin ditemukan. Vitamin B itu ditemukan di Eichmann Institute. Christian Eichmann dapat Nobel atas riset yang dilakukan di Eichmann Institute. Where's Eichmann now? Nobody. Nah ini juga kolonial, kembali lagi kolonial. Karena simptom dari kolonial adalah epistemic reliance. Expertise itu dibeli. Gitu. Informasi itu di pusat. Center, periphery, divide. That's colonialism. Justru diagnosa saya adalah simptom kolonial itu masih ada dimanapun termasuk di perguruan tinggi. Saya buat dalam situasi di mana bisa dipahami para penonton saya, Mas Bagus ya. Saya balik pertanyaannya karena penjelasan dari panjenengan tadi itu tampaknya itu sangat bagus, tapi bisa tidak terlalu dipahami oleh penonton saya. Saya balik secara sangat-sangat lanjang. Sebenarnya hari ini, kalau katakanlah kita bicara tentang riset tentang sains ya, sebenarnya hari ini segala keluhan, segala bahasa putus asa, segala ketidakberdayaan kita sebagai sebuah bangsa dalam hal sains atau itu adalah sebuah produk atau sebuah benda, karena kelemahan riset itu disadari nggak sih oleh masyarakat riset kita? Dan kemudian kalau disadari, pertanyaannya adalah berapa banyak produk riset itu yang kemudian diterjemahkan hingga kemudian ada satu bahasa ini, kita tidak lagi menjadi pengguna produk dari luar atas nama nasionalisme dan segala macam. Riset di perguruan tinggi dengan riset di industri nggak ada hubungannya di sini. Okay. Secara kuantitatif, kualitatif pun demikian. Riset di industri jalan sendiri. Dan nomor satu itu minim dulu gitu ya. Nggak banyak industri yang melakukan riset. Akibatnya nggak banyak lulusan S3 yang dapat kerja di bidang yang dia pelajari. Bahkan ketika mereka pergi ke institusi terkenal di luar negeri, balik ke Indonesia nggak ada bidang. Tapi yang lebih parah adalah disconnect antara riset di perguruan tinggi dengan riset di industri. Disconnect. Ya, disconnect. Nggak ada hubungannya. Karena tidak ada insentif, karena tidak ada kebutuhan dari pasar, dan lain sebagainya. Itu agak panjang ceritanya. Tapi keluhan dari dosen peneliti Indonesia itu, saya nggak tahu kalau masyarakat tahu atau enggak. Ini saya kasih contoh konkret ya, supaya agak nyambung dengan audiens. Kalau saya dosen di Indonesia, itu saya harus bergelut dengan birokrasi yang luar biasa. Saya ini benefaktor ekosistem yang sudah matang, Bang Akbar. Jadi di UK itu saya mau melakukan riset, duit masuk ke universitas. Saya tinggal pakai project code. Saya bisa hire postdoc yang masuk ke UK juga kualitasnya bagus dari seluruh penjuru dunia. Jadi saya paham akan privilege saya. Di Indonesia ini banyak yang kapasitas kognitifnya jauh lebih hebat dari saya. Bahkan rekan-rekan sejawat di ITB yang IPK-nya jauh lebih tinggi. Jadi permasalahannya bukan kualitas gitu ya. Tapi kalau saya peneliti riset, saya masuk dalam dana hibah riset. Ini contoh nyata gitu ya. Saya misalnya periset yang sangat mumpuni, saya punya jurnal paper masuk yang bukan di tangan saya kapan diterbitkan ya kan, jurnal kan entitas independen kan. Tapi jurnal itu terbit sebelum atau bahkan setelah durasi dana hibah riset yang diberikan oleh LPDP maupun kementerian. Saya dapat masalah itu. Saya harus kembalikan uangnya. Harus kembali. Ya. Kalau biaya open access jurnal datang yang bukan sekali lagi di tangan saya ya, di luar dana hibah riset itu, saya bisa dapat masalah. Kalau saya bayar honor, karena riset di Indonesia duitnya masuk ke dalam individu bukan universitas, dan individu itu bisa bayar honor untuk melakukan riset di lapangan misalnya. Kwitansinya nggak ada atau jumlahnya lebih besar sedikit, yang nggak bisa ditentukan juga karena faktor lapangan yang cair, saya dapat masalah. Sangat-sangat banyak potensi periset Indonesia itu dapat masalah. Ini nggak bisa disimplifikasi ya. Jadi lanskap pendanaan riset Indonesia itu bukan hanya dari LPDP, bukan hanya dari kementerian, tapi juga dari industri swasta, dari Bank Indonesia, segala macam banyak gitu ya. Tapi secara garis besar gitu ya, banyak yang dapat masalah untuk melakukan riset. Sehingga bagi mereka yang sudah terbebani dengan yang disebut tridharma perguruan tinggi, untuk melakukan riset itu tidak memiliki insentif yang memadai. Gitu. Kalau saya stress free, universitas tanggung semua. Tunggu dulu. Ini menjadi rumit meskipun ini sebenarnya sangat rumit. Bukan sesuatu yang baru ya, tapi menjadi rumit. Emang
katakanlah pemberi pemberi biaya riset itu, katakanlah dalam hal ini adalah pemerintah melalui badan-badan yang ditunjuk oleh negara karena itu menyadari nggak sih bahwa riset ini dibutuhkan dan perlu untuk sesuatu yang lebih besar kelak? Atau hanya sekedar sebagai sebuah mekanisme administrasi biasa bahwa oh ya kita harus ada riset, harus ada pelaporan secara administratif di atas kertas gitu. Yang mengaudit riset bukan periset itu sendiri. Itu permasalahannya. Okay. Riset itu diperlakukan seperti pengadaan barang, Akbar. Jadi sebagai procurement seperti itu. Kalau pertanyaannya apakah dari mereka ada kepekaan bahwa ini dibutuhkan bangsa, saya nggak bisa lihat isi kepala orang. Tentu saja. Oke ya. Tapi yang saya tahu, saya bersimpati karena mereka nggak mau dapat masalah dari BPK. Sistem di Indonesia, ini kita melebar sedikit tapi nanti balik lagi ke situ ya. Itu adalah sistem yang mengadopsi hukum yang terkodifikasi. Segala hal yang bisa disebut bukti hanya yang terkodifikasi, tercatat, terekam, terverifikasi. Itu mempermeasi dunia riset sehingga periset itu harus menyediakan dokumen berlapis-lapis, dana setiap kwitansi segala macam yang saya sangat menghargai tidak harus masuk ke dalam situ. Seperti itu loh. Jadi kita tidak bisa menyalahkan bahwa orang dia tidak peka. Dia tidak dibekali dengan tujuan dari riset itu sendiri ketika mengaudit hasil riset. Dan dia juga harus mempertanggungjawabkannya kepada BPK. Jadi seperti itu loh Pak. Jadi saya mau memberikan diagnosa yang agak sedikit lebih mendasar tentang sebenarnya yang jadi masalah di dunia riset itu apa. Menurut saya sistemik. Dari sistemiknya seperti itu. Dan itu hanya selapis ya Pak ya. Yang lapis yang lain kalau mau dibahas boleh juga bahwa ketergantungan riset terhadap pusat itu juga jadi masalah. Bahwa pusat selalu menganggap bahwa dia tahu apa yang harus dilakukan dari segi riset di daerah-daerah. Oke. Itu juga boleh. Ya, itu satu masalah sendiri. Tapi saya masih mau mengejar pada bagian itu tadi. Ya, Pertanyaan seperti ini mungkin layak perlu kita ajukan. Kalau kemudian ada jawaban dari pemerintah mengatakan begini, mohon maaf, bukan cuma riset yang harus kita kurangi atau potong atau bahkan tiadakan biayanya. Negara sedang kesulitan. Bisa nggak kita pertimbangkan pernyataan seperti ini dari negara sebagai penyedia anggaran untuk riset? Di negara-negara maju memang riset bukan hanya berdasarkan dari negara dana hibahnya, dari industri juga sudah jalan. Tergantung Bang Akbar, mohon maaf kita sedang butuh uang untuk bidang lain. Bidang lainnya apa? Di mana urgensi dari riset dalam sebuah negara. Saya menyadari ya Bang Akbar, riset itu tidak punya konstituensi. Kita nggak bisa ngumpulin 1 juta periset dalam Senayan gitu, gedung Senayan. Ya kalau riset hari ini dipotong, nggak banyak yang protes di Senayan. Jadi memang bukan budaya di Indonesia untuk mengarusutamakan riset dalam pembangunan nasional. Riset itu sendiri jarang dibahas dalam debat presiden segala macam. Kepentingannya juga teknopopulisme, bukan riset yang mendasar. Jadi jargon-jargon teknik yang populer seperti AI seperti itu. Makanya saya tanya tadi sebenarnya lebih baik saya gunakan kata kita. Kita itu adalah ya pemerintah satu sisi ya atau industri pengguna jasa riset satu sisi juga atau juga para periset itu sendiri atau rakyat seperti saya yang bukan periset. Ini sebenarnya kita sadar nggak sih bahwa riset itu adalah sebuah jenjang awal untuk menuju masa depan yang gemilang seperti itu bahasanya? Menurut saya belum sadar. Sama sekali belum sadar. Kita bisa lihat dari di luar pusat, di luar kementerian, pemerintah daerah, pemerintah provinsi nggak banyak bicara tentang riset. Mungkin semua itu terlalu simplistik ya Pak ya. Tapi semua narasi tentang riset itu datang dari pusat, dari kementerian. Yang sebenarnya dananya juga nggak seberapa dibandingkan dengan dana APBD seperti itu. Itu membuktikan bahwa dalam pemilihan gubernur, dalam pemilihan bupati, riset belum menjadi mata uang politik. Jadi jawaban singkat dari pertanyaan Bang Akbar adalah belum sadar. Terus kalau belum sadar mau diapain? Gitu. Permasalahannya sekarang kita harus crystal clear, itu belum menjadi mata uang politik. Itu adalah tanggung jawab para peneliti yang sebenarnya di luar melakukan riset dan publish di jurnal Q1 itu mengajari masyarakat tentang pentingnya riset dalam mendukung demokrasi itu sendiri. Bagus ini. Demokrasi hanya sebagus sistem pendidikan yang mendukungnya, riset yang mendukungnya.
Seperti itu. Kalau publik tidak tahu dari mana uang berasal, gitu, dari mana AI itu berasal, gitu, apa yang harus dipelajari di bidang elementer, gitu, apakah langsung belajar AI atau belajar grammar, retorik, logik dulu, ya siapapun yang menjanjikan teknopopulis language itu pasti akan dipilih. Pokoknya kita riset ini, riset itu, segala macam pasti akan dipilih. Penelitinya tidak diberikan insentif untuk mempopulerkan riset di dalam masyarakat. Kita bisa lihat ini ketika ada critical event yang terjadi, pandemi contohnya, berapa banyak masyarakat kita yang lari ke UGM atau ke Airlangga atau ke Unhas untuk mencari jawaban. Saya perlu pakai masker, saya perlu suntik atau enggak? Atau dia mencari jawaban itu ke dukun, atau dia mencari jawaban itu ke pemuka agama. Itu simptom seperti itu. Jadi para peneliti ini punya insentif yang salah, tidak diberikan mandat dan penghargaan kalau dia mengedukasi publik. Ya, we get what we deserve. Kita itu suka sebuah perbandingan Mas Bagus. Ya. Pada bagian ini saya mau tanya, karena tadi kita sudah membahas tentang problem kita ya, problem bahkan yang paling elementer, bagaimana katakanlah negara tampaknya tidak terlalu menyadari bahwa riset itu adalah fondasi utama menuju masa depan. Negara-negara besar hari ini itu pada tahap awal sama menderitanya dengan kita. China kan tahun 70-an masih sama sakitnya dengan kita, tapi hari ini seperti apa? Selain China, bisa nggak Mas Bagus menunjukkan kepada kita sebuah contoh dengan karakter negara yang sama dengan kita, alami yang sama dengan kita, mungkin dengan demokrasi yang sama dengan kita, tetapi kemudian bertumbuh dengan sangat cepat di berbagai bidang karena menghormati riset itu tadi? Kalau dengan iklim yang sama dengan kita sih enggak sebenarnya. Tapi negara-negara postkolonial yang lain yang di South Asia seperti Singapura, Vietnam, itu kita bisa jadikan perbandingan. Korea dengan Indonesia itu merdekanya sekitar tahun yang sama, Pak. Korea Selatan dengan Indonesia selang beberapa bulan atau beberapa tahun. Hanya beberapa bulan. Seperti itu. Ya betul. Tapi itu sangat beda trajektorinya. Ya, kita bisa lihat kalau masuk dalam metrik gitu ya. Jadi apa yang menyebabkan GDP itu naik? Itulah total faktor productivity dari keikutsertaan riset dalam sistem produksi. Kita, tadi saya sudah singgung sedikit, riset belum masuk dalam salah satu elemen peningkatan nilai jual di barang-barang produksi. Belum dipakai bahkan, masih bergantung pada labor. Seperti itu. Nah itu impaknya terhadap GDP sangat besar, TFP terhadap GDP. Dan itu yang membedakan kita dengan Korea, bahkan dengan Malaysia, apalagi dengan Singapura. Seperti itu. Tapi riset itu hanya salah satu elemen, bukan satu-satunya. Saya nggak menganggap, riset Indonesia maju, semua masalah terselesaikan. Enggak, ada public trust di situ. Ya kan? Riset itu sangat butuh industri yang membutuhkannya. Industri yang tumbuh di Indonesia sangat bergantung kepada public trust. Public trust sangat berdampak kepada foreign direct investment. Itu di luar riset. Tentu riset juga butuh vocational technology gitu ya. Jadi banyak perusahaan invest ke Cina karena di Cina itu dia melahirkan engineer per tahun lebih banyak dari seluruh engineer yang ada di Amerika. Oke, itu satu. Tapi riset itu salah satunya yang sangat penting. Gitu. Jadi kita melihat bahwa tidak ada alasan untuk kita sebenarnya maju. Melihat negara-negara seperti Korea Selatan yang kemerdekaannya sama dengan kita. Dan mereka bertumbuh karena salah satunya oleh riset itu tadi. Yes. Open Liberal Research Society. Oke. Tampaknya kita kalau bahas panjang lebar tentang riset ini memang tidak akan selesai. Sementara pada saat yang bersamaan kita masih membutuhkan sebuah kekuatan yang lebih besar untuk memaksa negara dan mungkin secara keseluruhan mungkin industri juga untuk mulai memikirkan menggunakan riset dari kita sendiri. Saya sih tidak dalam bisnis untuk membuat orang cinta kepada sesuatu gitu ya, cinta Indonesia segala macam. Saya percaya orang itu digerakkan karena insentif. Bang Akbar, tidak ada insentif bagi industri untuk menggunakan riset yang ada di Indonesia. Tidak ada insentif, tidak ada manusia turun dari langit gitu dengan angelic hearts kita mau pakai riset dalam negeri. Nggak ada insentif seperti itu. Dan seandainya ada?
Dari mana adanya? Dari situ. Nasionalisme kah atau hal-hal seperti itu? Atau mungkin barangkali katakanlah misalnya pemerintah membuat sebuah mekanisme atau aturan main bahwa yang menggunakan hasil riset dari kita sendiri, mungkin katakanlah universitas kita, itu mungkin pengurangan pajak dan segala macam. Kita nggak bisa menafikan dana riset, nomor satu. Besarannya maupun dari segi nominal maupun dari segi persentase memang masih kalah. Itu hal yang praktis, nggak bisa dinafikan. Riset butuh duit, gitu ya. Tapi yang lebih menurut saya paradigmatik itu adalah yang Bang Akbar maksud pemerintah itu siapa? Kementerian, presiden, gubernur. Ya, katakanlah misalnya pemerintah pusat ya. Mungkin juga ini masih simptom juga gitu ya. Tapi kita gunakanlah ini pemerintah pusat. Sebab hari ini kan yang namanya survei itu pemerintah pusat gitu. Saya bergaul banyak dengan rekan-rekan dari Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan saya tahu persis dan bahkan bersimpati dengan penderitaan mereka gitu. Kekurangan resource mereka untuk mengakses kompetensi dosen seluruh Indonesia yang jumlahnya 4.000. Tidak mungkin mereka bisa lakukan. Mereka tidak punya resource-nya. Justru simptom kolonial itu selalu menganggap pemerintah adalah jawaban dari segala hal riset. Kalau pemerintah memberikan insentif, maka apa? Apa insentifnya supaya selesai? Jawabannya bukan ada di dalam pemerintah, Bang Akbar. Karena pemerintah pusat bukannya tidak mau, tidak mungkin bisa tahu apa riset yang harus dikembangkan di daerah-daerah. Imajinasi kita terhadap Bali misalnya, dibentuk secara bertahun-tahun adalah pariwisata. Padahal Bali adalah tempat di mana sistem irigasi modern seperti Subak itu diuji selama bertahun-tahun. Tapi di dalam Water Research Forum di beberapa tahun terakhir nggak ada diskusi tentang Subak. Bahkan ketika hostnya di Indonesia, imajinasi kita terhadap Yogyakarta itu adalah museum atau artefak-artefak kuno. Padahal di situ tempat di mana ilmu bumi modern itu dikonsepsi bersama-sama dengan ilmuwan lokal. Di Yogyakarta. Kita bicara tentang Sunda. Kita boleh mentertawakan Sunda Wiwitan segala macam. Tapi ada sistem hukum di situ. Sanghyang Siksa Kandang Karsian. Bahwa masyarakat Sunda kuno itu sudah tahu bahwa stratum hukum tertulis itu letaknya di bawah. Konsensi publik itu di tengah. Wicara itu pengadilan verbal itu ada di atas. Tapi kita mengadopsi sistem positivistik kolonial seperti itu. Daerah lebih tahu tentang riset apa yang menjadi keutamaan dia, bukan pemerintah pusat. Maka itu saya nggak mencoba mencari resep yang satu hari selesai gitu ya. Kita tadi bicara tentang bikin podcast, chronicle segala macam. Saya mau cari tahu identitas kita di daerah kita sendiri sebenarnya apa. Tapi bukan dari segi orientalis seperti apa makanan yang enak di daerah Sumatera gitu, ikan atau apa segala macam. Bukan. Ilmu apa yang sebenarnya hadir dari Yogyakarta yang dunia tidak pernah expose. Ketika Georg Krumpius melakukan riset botanik di Ambon, asistennya nggak pernah ditulis. Russell Wallace ketika dia menemukan natural selection theory bersama dengan Charles Darwin, ajudannya yang namanya Ali yang bukan sekedar ajudan tapi periset bersama nggak pernah ditulis di situ. Riset itu komoditas dan bahkan mata uang diplomasi, soft power seperti itu. Dan kita sekali lagi saya balik lagi ke arah ini mungkin agak mantra jadi sekarang gitu ya, colonial epistemic reliance gitu, bahwa Indonesia itu latah berkebijakan mencari resep yang satu malam selesai. Riset tuh harusnya kebijakannya seperti apa. Akhirnya berkaca dari kebijakan luar negeri. Kita tiru Cina yuk, kita tiru Amerika yuk, kita tiru Inggris yuk. Mereka beda-beda, Bang Akbar. Justru kita harus tanya, sebenarnya seorang yang super Pancasilais di Indonesia itu menganggap pendidikan tinggi itu komoditas atau hak berkewarganegaraan. Ayo kita jawab itu dulu. Kalau komoditas ekonomi, dia sama kayak di Amerika, bayar uang sekolah mahal. Tapi keluar dia bisa secara statistik tahu balik modal atau enggak karena gaji lulusan Harvard tinggi. Kalau di Jerman, istri saya orang Jerman, bayar uang sekolahnya paling 500 euro, negara ambil alih, tapi ada meritokrasi di situ. Yang mana yang mau kita contoh? Kembali lagi, seorang Pancasilais itu menganggap pendidikan tinggi itu komoditas atau hak berkewarganegaraan. Jawaban saya, kita harus cari tahu sendiri di Indonesia. Para leluhur kita tuh memaknai pendidikan itu seperti apa? Seperti itu. Sampai dan until kita bebas dari kungkungan epistemik kolonial itu, kita nggak akan tahu jawabannya. Cakep. Maka tidak berlebihan kalau saya mengajak Mas Bagus itu bukan maju selangkah, bergerak ke depan lagi sedikit membahas sesuatu yang menurut saya
sudah harus mulai kita gelorakan. Apa yang saya maksud adalah, ini mungkin kekhawatiran saya, tapi kok saya tanya pada teman-teman sama tuh pikiran saya. Apa yang saya maksud adalah, kenapa di Indonesia itu hari-hari ini masyarakat kampus itu, masyarakat akademik itu tampaknya begitu menjaga jarak dengan realitas. Realitas seperti apa? Saya sebutlah misalnya, mereka kok menimbang-nimbang jika harus bergerak bersama dengan civil society untuk berbagai isu yang tampaknya sudah dipandang sebagai risiko. Pertanyaan yang paling mendasar dari sini adalah, atau pernyataan paling mendasar dari sini adalah, ada kecenderungan masyarakat kampus kita itu begitu banyak bernegosiasi dengan tawaran-tawaran kekuasaan. Menurut saya ini berbahaya sekali. Saya ingin tahu dari sudut pandang seorang intelektual yang sedang berada di luar dan melihat kita dari sudut pandang dari luar sana. Kalau saya ngomong di Bang Akbar podcast, ngomongnya salah, nggak akan dipecat. Karena universitas saya punya prerogatif sendiri untuk kenaikan pangkat dan segala macam. Kalau saya akademisi di Indonesia, saya bisa dapat masalah. Karena untuk kenaikan pangkat segala macam kita tahu lah. Para dosen di sini jumlahnya banyak karena universitas saya ada 4.000. Saya tidak punya insentif untuk bersama dengan civil society menyuarakan sesuatu, tidak masuk dalam KPI saya, dan saya punya seluruh alasan untuk takut akan resikonya. Itulah yang menyebabkan rekan-rekan sejawat saya di Indonesia kesulitan. Jadi yang kita dapati adalah sebenarnya para pahlawan yang bahkan tidak diberikan insentif pun mau bersuara dan bersama dengan civil society untuk menyuarakan sesuatu. Seperti itu. Ini kan masalah klasik. Seperti itu. Tapi saya lebih tertarik diagnosanya. Sebenarnya permasalahannya adalah central periphery divide itu. Riset harus decentralized. Sistem pendidikan Indonesia harus decentralized. Daerah harus punya otonomi untuk melakukan riset itu sendiri. Sehingga tidak tercipta konflik kepentingan bagi para periset dari daerah-daerah untuk bertunduk kepada pemerintah pusat. Seperti itu. Akibatnya dia tidak berani menyuarakan segala sesuatu. Nah, kita tidak bisa meniru Inggris, Pak ya. Di Inggris itu periset dalam universitas punya prerogatif sendiri untuk melakukan apa sih? Kata profesor itu artinya to profess, untuk mengklaim, untuk mengakui, bahkan mengakui dengan lantang. Mengakui apaan? Mengakui apapun itu, bahkan yang kontroversial, diberikan tenur supaya tidak bisa dipecat. Kenapa? Idenya adalah supaya dalam tembok universitas, para profesor seperti saya itu bebas bergumul dengan ide, bahkan yang sangat kontroversial, dengan siapapun, sebelum ide itu diuji di dalam parlemen, dalam House of Commons atau House of Lords. Makanya di dalam auditorium Oxford University, dia duduknya arsitektur dari ruangannya sama persis dengan di Westminster, adversarial system. Kenapa? Universitas adalah mikrokosme dari negara itu sendiri. Universitas itu pilar dari demokrasi, pilar dari open society yang merupakan pilar dari demokrasi itu sendiri. Kalau akademiknya tidak bisa mengetes uji, maka Indonesia hanya punya tata, tidak punya cara. Tata cara tuh hanya punya syariat, tidak punya adab. Seperti itu. Adabnya yang pegang adalah universitas. Dia dibangun untuk itu. Kita ini kan kolonial mimikri, Bang Akbar. Jadi yang kita maksud dengan universitas yang harusnya timbul dari ranah spiritual, abad pencerahan atau di Maroko segala macam, itu kita adopsi sebagai struktur di atas kita. Tapi tidak lahir dari tanah kita sendiri. Jadi tanah kita itu, tanah epistemik kita itu adalah kolonial mindset, struktur kolonial. Yang saya maksud dengan asisten profesor, associate profesor, profesor itu brigjen, majen, jenderal. Padahal bukan itu yang di kepala orang Inggris, orang Amerika. Gitu loh. Mereka egaliter. Kalau salah bilang salah, kalau benar bilang benar. Seperti itu. Tapi di kita enggak. Ini permasalahannya, struktur kolonial yang masuk ke dalam ranah filosofis Indonesia yang lebih mengutamakan social harmony daripada truth. Itu membuat kita selalu di dalam dunia pendidikan yang harusnya bebas berpikir pun tunduk kepada senioritas. Apalagi terhadap pemerintah pusat. Berani para peneliti bilang dia salah, dia benar. Enggak. Saya bisa menerima kalau Bagus tetap mengaitkannya dengan kajian awal kita tentang peneliti ya. Tapi sebenarnya saya butuh
analisis yang lebih jauh, pandangan jernih dari seorang Bagus Mulyadi seperti yang saya sampaikan tadi. Kenapa masyarakat akademik kita itu tiba-tiba terlalu istilah saya di sini di forum ini terlalu menyesuaikan diri dengan kekuasaan. Maka kemudian tanggung jawab luhurnya sebagai seorang intelektual, sebagai seorang akademisi itu tiba-tiba jadi kabur gitu. Saya yakin di Inggris tidak ada yang seperti ini. Kebetulan saya agak membaca beberapa peristiwa di sana. Bahkan hari ini mereka boleh berbangga lah bahwa masyarakat akademis di sana itu tetap merdeka dari tentakel kekuasaan itu. Tapi di sini tidak seperti itu. Yeah. Saya agak berani menyampaikan ini sebab ini kegelisahan saya, ini yang saya lihat. Makanya saya tanya sama Mas Bagus, seperti apa Anda melihatnya situasi ini dan kemudian apa risikonya bagi kita? Kita sudah maju selangkah nih. Inggris punya tradisi yang membuat mereka peka terhadap kekuasaan. Okay. Seperti itu. Jadi di dalam budaya akademik pun juga demikian. Karena kalau saya mau tarik ke sejarah ya, di Inggris itu ada pertempuran kelas antara royalis dengan parlamentaris, seperti itu. Adalah kaum kiri dengan kaum kanan, bourgeois dengan proletariat. Itu yang membentuk sistem universitasnya. Jadi inherent di dalam sistem universitasnya adalah skeptisisme terhadap kekuasaan. Kita tidak melalui itu, kita tidak melalui revolusi industri, kita tidak melalui pergulatan kelas, setidaknya tidak antara bourgeois dengan proletariat. Kita punya pergumulan yang lain, seperti itu. Dan di Prancis pun punya revolusi Prancis yang berdarah-darah, punya skeptisisme terhadap Raja Louis XIV. Saya pernah kerja di Toulouse juga selama 1,5 tahun di Departemen Matematik. Saya tahu dua negara ini, Prancis dengan Inggris, sangat berbeda. Walaupun sistemnya sangat berbeda. Dia punya skeptisisme yang sangat luar biasa terhadap power. Seperti itu. Dia punya Jacques Derrida. Dia belajar tentang dekonstruksi hermeneutik seperti itu. Ketika mereka lihat rancangan undang-undang, ini kita masuk ke tataran praktis ya. Rancangan undang-undang TNI misalnya seperti itu ya. Rakyat melihat dan rakyatnya fasih untuk melihat yang tidak ada di situ, bukan hanya yang ada di situ. Itu namanya dekonstruksi Derrida, hermeneutics. Dia bisa melihat dari rancangan undang-undang di Prancis mana masyarakat yang termarginalisasi, yang tidak ada di situ. Karena sistem pendidikan dan riset Prancis itu lahir dari budaya skeptisisme dari masyarakat Prancis. Para intelektualnya galak, Bang Akbar, galak. Dan sudah tahu fungsi dia di dalam institusi perguruan tinggi apa. Kita tidak seperti itu. Kita masyarakat yang lebih mengutamakan sosial harmoni daripada truth. Itu di dunia akademik seperti itu. Kita hanya mengadopsi sistem dari luar. Seperti itu. Hukum kita adalah hukum yang memaksa kita untuk hanya menganggap yang terkodifikasi sebagai kebenaran. Tapi tumbuh di atas masyarakat yang tidak menghargai skeptisisme. Yang terjadi adalah autokratik birokratisme atau birokratik otoritarianisme. Seperti itu. Hukum, maksud saya begini, RUU yang kemarin rame itu diberikan kepada masyarakat pun juga nggak akan bisa dibaca. Karena mereka nggak paham tentang skeptisisme. Gitu loh. Bukan karena dilepas ke masyarakat atau tidak dilepas ke masyarakat pun tidak akan bisa dibaca. Masyarakatnya tidak punya budaya untuk membaca itu. Universitasnya nggak pernah melakukan pembudayaan membaca pada masyarakat. Di Inggris contohnya, tahun 2013 itu kita pernah mengulang penulisan sejarah Inggris. Di dalam kurikulum. Tapi di Inggris itu punya apa yang disebut Education Act tahun 2002 yang menggovern penulisan sejarah seperti itu. Prosesnya sangat transparan, akuntabel dan inklusif. Setelah draft dibuat oleh Michael Gove pada waktu itu, yang prosesnya sangat panjang, ada uji publik. Uji publiknya itu sangat jauh, sangat 3 bulan, 4 bulan seperti itu. Di mana 17.000 input dari siapapun itu diikutsertakan dan dipublish di gov.uk. Ada mekanisme yang mekanismenya secara ketat ya. Kenapa? Karena Inggris syarat dengan konflik kepentingan terkait warna kulit. Kalau sejarahnya tiba-tiba ditulis ulang, kemudian dia bilang
sebenarnya kita nggak jahat-jahat amat terhadap orang kulit hitam gitu. Oke, ada yang termarginalkan kan? Oh enggak dong, kan bapak saya budak seperti itu, ya kan? Nah kemudian bukan stop di situ, dia ajukan itu ke dalam House of Commons atau House of Lords, bisa dibatalkan. Ada mekanisme terukur bernama hukum untuk menguji itu ya? Ya, hukumnya beda dengan hukum Prancis, Belanda, Indonesia. Ada mekanisme legal yang membuatnya bukan sama sekali tidak tercemari oleh konflik kepentingan, tapi minimal sangat sulit untuk dicemari oleh inaccountability, transparansi. Saya tertarik soal ini karena kita di sini sedang melakukan itu, Mas Bagus. Ya. Sekarang ada, ya tidak punya kata yang lain kita selain mengatakan ada penulisan ulang sejarah. Kami sudah membahasnya sekali di sini. Saya pengen tanya dari sudut pandang seorang intelektual seperti Anda. Dengan model yang terjadi di kita, apa risiko yang kita hadapi? Tingkat bias seperti apa risikonya yang kita bisa hadapi? Karena tidak ada semacam rule of the game. Bagaimana sih menulis ulang sejarah itu? Sejarah itu adalah domain saintifik, Pak. Sejarah itu interdisipliner. Sejarah adalah narrated past. Narrated intinya. Jadi ada faktor subjektif di situ. Pertanyaannya kalau diberikan kepada saya, apakah kita patut menulis sejarah kita? Ya, of course. Fine. Permasalahannya adalah akuntabilitas, inklusivitas, dan transparansi, pertanggungjawaban seperti itu. Dan kalau mekanismenya jelas dan semua publik diikut sertakan, di Inggris toh juga negara yang ya, secara sejarah itu tua sekali, pernah menulis ulang sejarahnya di dalam kurikulum tahun 2013, bukan tahun 17 sekian gitu. Gitu. Jadi saya tidak anti penulisan sejarah ulang. Tapi mekanisme yang inklusif, transparan, akuntabel. Karena kalau tidak, yang terjadi adalah konflik relasi antara ilmu dengan kekuasaan. Kita hidup dalam autokratik birokranisme gitu, atau birokratik otoritarianisme. Sejarah bisa berpotensi menjadi sejarah mekanisme atau alat bahkan untuk membungkam. Permasalahannya gitu, kita sadar akan implikasi dari kalau sejarah itu dituliskan dengan tidak menyertakan publik, maka dia tidak punya legitimasi untuk menjadi landasan melakukan kebijakan. Seperti itu, bahkan bisa menjadi elemen atau mekanisme penindasan. Seperti itu, maka penting agar prosesnya panjang, bahkan cenderung berbelit-belit, supaya ada kepercayaan publik yang bisa dibanggakan dari sejarah itu. Yang di Inggris kemarin berapa lama ya waktunya ya? Uji publiknya aja sekitar 3-4 bulan, gitu ya. Draftnya itu makan waktu setahun lebih, dan dirapatkan di House of Commons itu juga memakan waktu beberapa bulan. Bisa dicek di gov.uk. Tapi yang pasti lebih dari 1-2 tahun. Lebih dari 1-2 tahun. Lebih dari 1-2 tahun. Kalau yang saya pahami pada kasus di kita, saya gunakan kata kasus terpaksa nih, karena sudah menjadi kontroversi. Itu hanya dari Januari sampai Agustus kalau saya nggak salah. Ya memang ada risikonya juga sih, termasuk juga soal bagaimana kembali menjelaskan kepada anak-anak kita menyangkut soal itu ya. Terima kasih penjelasan soal ini Mas Bagus. Sangat membantu kita untuk mendapatkan apa ya. Kalau boleh Bang Akbar ya. Saya tidak pernah mengkampanyekan kita untuk meniru sistem manapun ya. Tentu ke saja, Inggris atau ke siapa. Tapi yang disebut inklusivitas, transparansi dan akuntabilitas itu universal sifatnya. Iya, betul. Setuju gitu. Saya ingin Indonesia punya sejarah yang dibanggakan tapi benar. Tapi benar. Itu pikiran kita, itu harapan kita. Dan benar atau salah itu bukan hal yang semata-mata objektif, faktual seperti itu ya. Jangan lupa sejarah itu narrated loh. Masa lampau yang dinarasikan. Sejarah itu bukan dia ada di sini jam sekian di tempat ini. No. Apa buktinya? Nggak ada buktinya. Emang ada kamera pada waktu itu? Nggak ada kamera. Narrated. Jadi masuk di dalam situ tafsir, hermeneutik segala macam. Itu saya punya deep respect akan disiplin history. Ya, history dengan linguistik, history dengan filologi, dengan etnografi segala macam itu sangat berkaitan. Gitu. Dan kita memang sejarah kita itu banyak bolong-bolong. Kita mau tahu tentang Trowulan dari mana? Kerajaan Majapahit. Di mapnya ada di Inggris. Kita mau tahu tentang perpindahan kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur di mana? Di Prasasti Sangguran. Ada di mana prasastinya? Di Scotland. Kita mau tahu apapun tentang negara kita sendiri, ada di luar negeri. Kita tidak bisa menafikan bahwa kita korban kolonial.
Seperti itu. Tapi kita mau punya sesuatu yang kita banggakan karena sejarah ini yang membuat kita punya cikal bakal narasi geopolitik. What is China? The center of the world. Chongguo. Implikasi geopolitiknya ya semua jalan menuju ke Cina. Ya. Sejarah itu sangat penting. Mari kita buat dengan benar, transparan, akuntabel, dan imparsial, Pak. Luar biasa. Kita menuju ke akhir-akhir diskusi kita, Mas Bagus ya. Saya ingin kembali pada pertanyaan saya tadi tentang karakter yang sedang terbangun di dalam masyarakat akademik kita. Lagi-lagi saya ingin memberikan sebuah contoh karena gini, saya percaya betul pada ilmu pengetahuan. Yeah. Dan saya percaya betul hanya ilmu pengetahuan yang bisa mengantar kita ke masa depan. Yeah. Saya percaya betul itu. Yeah. Nah, pada titik itulah kemudian sebuah unit bangsa bernama masyarakat kampus itu saya percaya betul harusnya menjadi alat ukur utama untuk kita mengatakan oh ya kita baik-baik saja. Contoh misalnya kita kembali ke Amerika lah. Presiden Trump dengan sangat ekstrim mengacak-acak Harvard. Sistem pendidikan. Ya. Yeah. Saya yang tidak pernah belajar di Harvard bahkan tidak pernah tinggal di Amerika merasa bahwa jangan sampai Harvard yang melakukan perlawanan kalah karena ada banyak simbol-simbol yang diwakili di situ, kemerdekaan berpikir segala macam. Yeah. Dan ternyata pengadilan bukan pengadilan pengadilan distrik di situ ya, itu memenangkan Harvard. Yes. Yang saya ingin katakan pada bagian ini adalah coba lihat sebuah perguruan tinggi besar bernama Harvard itu bisa menjadi cermin bagi masa depan, bisa menjadi bukti bagi kita hari ini bahwa jika ada satu unit atau satu lembaga dalam hal ini universitas itu kokoh pada apa yang disebut dengan kebenaran itu sendiri, maka dia bisa menjadi pembanding bagi seluruh perjalanan sejarah bangsa itu. Katakanlah dalam hal ini Amerika yang sedang diacak-acak oleh Trump. Kita bawa dalam situasi kita. Saya berharap seperti itu di sini, Mas Bagus. Bagaimana kemudian perguruan tinggi kita itu bisa mengatakan begini kepada para penguasa. Hai penguasa, kejauhan. Dalam hal ini universitasnya tentu akan intelektualnya kan. Ya bisa profesornya, bisa dosennya segala macam. Tapi lagi-lagi dengan sangat terbuka dan saya berani mengatakannya, itu semakin sulit kita hadapi. Yeah. Pertanyaannya, risiko apa yang kita hadapi kalau kemudian hal ini tidak kita perbaiki atau mitigasi? Katastrofik nomor satu dari risiko ya. Bukan hanya riset, inovasi, itu hal yang membuat negara maju dari berkembang ke maju. Yeah. Tapi juga mata uang diplomatik. Okay. Segala hal yang bersangkutan dengan diplomasi sekarang scientific. AI itu masalah diplomatik. Ya kan? Pandemik masalah diplomatik, climate change masalah diplomatik. Semuanya punya unsur diplomatik. Jadi saya tidak bisa meminimalisir impact dari ketidakpekaan kita akan kepentingan sains segala macam. Tapi jawaban mendasar dari pertanyaan Bang Akbar adalah bagi kita beda dengan di Amerika. Kebenaran itu nggak penting. Truth is not important. Yang penting adalah sosial harmoni. Oke, kita harus berkaca dulu dengan kebudayaan kita ya. Sekarang seperti ini. Kita ini kaum privilege, Bang Akbar. Okay. Saya ini sangat sadar tentang keistimewaan saya. Saya sehat itu privilege. Saya bisa masuk ke universitas itu privilege. Apalagi bisa kuliah di luar negeri. Itu privilege. Masyarakat sebagian besar, saya bukan cerminan sebagian besar masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu menderita. Dia nggak bisa masuk ke universitas. Dia nggak bisa baca jurnal paper. Dia baca hal-hal sekunder. Penelitinya itu harus bisa, bagi mereka ini kebenaran bukan yang utama. Seperti yang tadi saya bilang, yang utama adalah sosial harmoni. Itu kita, seperti itu. Jadi kita tidak bisa berkaca pada Amerika yang budaya Calvinistik protestaniknya itu membentuk kapitalisme segala macam. Sudah tahu dari awal bahwa individual truth itu penting, truth itu lebih penting lepas dari social hierarchy. Kita bukan masyarakat seperti Amerika. Oke. Nah, universitas itu belum mengajari kepada masyarakat apa yang bahwa benar itu penting. Sesederhana itu, bahwa benar itu penting loh. Lebih penting dari relasi kamu sama bos kamu. Benar itu penting. No, it's not. Yang paling parah, Bang Akbar, kita tuh menganggap kebodohan yang dipertahankan itu tetap sebagai sebuah
Hasil kita tuh korban. Kalau kita bodoh, kalau kita inkompeten, kita korban. Gitu. Kalau kita intelek, kita arogan. Jadi ada relasi moralitas di dalam domain benar atau salah. Seperti itu ya. Saya kemarin tulis atau di dalam satu wawancara, inkompetensi itu membunuh lebih banyak orang daripada kejahatan sekaligus. Dan itu beresonansi dengan masyarakat. Karena untuk pertama kalinya inkompetensi itu tidak masuk ke dalam domain moral. Seperti itu ya. Anda inkompeten bukan berarti Anda mulia, gitu loh. Ada inkompeten, Anda membunuh lebih banyak orang daripada kejahatan sekaligus, gitu loh. Masyarakat kita belum menganggap kebenaran ala universitas, ekosistem riset, apa yang kita bicarakan di konferensi-konferensi internasional itu sebagai hal yang penting. Ada disconnect antara iklim di dalam universitas dengan masyarakat. Makanya waktu pandemi mereka tidak lari ke universitas. Mereka lari ke dukun. Mereka lari ke pemuka agama. Seperti itulah. Nah, universitas punya tanggung jawab lebih yang belum dimanifestasikan. Salah satunya karena tidak diberikan insentif untuk melakukan seperti itu. Nah itulah. Itu potret kita sebenarnya seperti itu. Dan unless and until we know what the actual responsibility for the universities, ya kita nggak akan bisa keluar dari kungkungan epistemic kolonialisme seperti itu. Saya kaget sebenarnya mendengarkan, terutama pada bagian-bagian akhir itu, kebodohan yang dipertahankan. Tapi dalam situasi kita, ada banyak hal yang tidak bisa saya bantah untuk itu. Mas Bagus, terima kasih memberikan perspektif kepada, setidaknya kepada saya, setidaknya kepada forum saya ini, dan para penonton saya yang setia, bahwa ada orang seperti Anda yang disiplin untuk membuka mata kita meskipun dengan berat dalam berbagai sisi. Saya rasa bangsa ini harus optimis bisa berusia 1000 tahun lagi dengan kehadiran orang-orang seperti Anda. Mungkin ini pujian, tetapi Anda layak mendapatkan itu. Sekali lagi terima kasih. With pleasure, terima kasih. Pemirsa, seperti itu diskusinya. Karena yang saya hadapi adalah seorang intelektual, saya hadapi adalah seorang pemikir yang menghabiskan waktu, usia profesionalnya di luar sana, maka kita belajar. Ketika berhadapan dengan orang-orang seperti Mas Bagus Mulyadi ini, meskipun masih muda usianya, tapi saya tempatkan diri sebagai murid, saya tempatkan orang yang ingin belajar. Setidaknya itu yang harusnya kita kembangkan dalam diri kita. Dan lagi-lagi, seluruh mekanisme itu harus kita bangun dalam sebuah proses bernama saling bercakap-cakap. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.